Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari menu dan icon yang terdapat pada Microsoft Word. Bagian menu dari Microsoft Word sendiri ada 9. Yang pertama, Quick Access Toolbar. Yang kedua, Title Bar. Yang ketiga, Windows Menu. Yang keempat, Tab Menu. Yang kelima, Ribbon Tool. Yang keenam, Scroll Bar. Yang ketujuh, Back Status. Yang kedelapan, Layout Mode. Dan yang kesembilan, Zoom Menu. Yang pertama, Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar sendiri ada 3 icon yang terdapat pada menu ini dan memiliki perintah save atau menyimpan file kerja. Kemudian ada juga undo atau redo yang berfungsi memundurkan atau memajukan hasil kerja. Kemudian yang kedua ada title bar. Title bar di sini adalah nama dokumen yang sedang Anda buka. Jika Anda membuka dokumen baru, maka secara default akan bernama dokumen 1 atau dokumen 2 dan seterusnya. Yang ketiga yaitu Windows Menu. Windows Menu di sini perintah yang ada ikonnya, yang diantaranya ada minimize. Minimize berfungsi agar lembar kerja berjalan di latar belakang. Maximize atau shutdown untuk mengembalikan atau membuat tampilan Word menjadi layar penuh, dan close untuk menutup lembar kerja. Kemudian yang keempat ada tab menu. Tab menu berisi beragam icon dengan fungsi yang berbeda-beda, yang tentunya akan berguna untuk kebutuhan mengetik. Dalam tab menu ini dikelompokkan menjadi 7, yaitu File, Home, Insert, Page Layout, Reference, My Links, Review, dan juga View. Kemudian, untuk setiap fungsi-fungsi dari icon tersebut akan dijelaskan lebih spesifik ke dalam Ribbon Tool. Yang kelima ada Ribbon Tool. Ribbon Tool adalah isi dari tab menu, di mana setiap ikonnya memiliki fungsi dan perintah yang lebih spesifik. Menu yang pertama yaitu menu File. Menu File terdiri dari beberapa perintah, diantaranya 1. Save. Save berarti menyimpan lembar kerja yang sedang Anda buka. Yang kedua, Save As. Sebenarnya fungsinya sama dengan save, akan tetapi bedanya Save As ini lebih spesifik karena dengan Save As dapat memilih file mau disimpan di mana, apakah mau diganti nama atau bahkan ingin mengganti ekstensi file tersebut. Yang selanjutnya ada Open. Open berfungsi untuk membuka lembar kerja Word yang sebelumnya sudah disimpan dalam komputer. Yang keempat yaitu Close. Close berfungsi untuk menutup dan keluar dari aplikasi Word. Yang selanjutnya ada Info. Info berfungsi informasi tentang lembar kerja yang sedang Anda buka. Kemudian ada New yang berfungsi untuk membuka lembar kerja Word baru. Kemudian ada Print. Print yang berfungsi untuk mencetak lembar kerja yang sudah Anda buat. Tetapi sebelum mencetak atau print terlebih dahulu harus menentukan ukuran kertas dan margin. Kemudian ada Send. Send dapat juga berarti share, yang berfungsi untuk membagikan lembar kerja melalui email ataupun media lainnya. Yang kedua yaitu menu Home. Pada menu Home terdapat 5 ribbon tool yang masing-masing memiliki fungsi dalam urusan pengetikan. Yang pertama yaitu ribbon tool clipboard.
Report adalah icon yang dikelompokkan untuk menyalin dan menempelkan bagian dalam lembar kerja. Dalam clipboard ada paste yang digunakan untuk menempelkan tulisan atau bagian yang sebelumnya sudah disalin. Kemudian ada copy, digunakan untuk menyalin tulisan atau bagian dalam lembar kerja. Kemudian ada cut yang digunakan untuk memindahkan tulisan atau bagian dalam lembar kerja. Kemudian ada format painter yang digunakan untuk menyalin format pada tulisan atau bagian yang kemudian diterapkan pada lembar kerja lainnya. Ribbon tool yang kedua yaitu font. Font adalah icon yang dikelompokkan yang berfungsi untuk menyesuaikan tulisan pada lembar kerja. Yang pertama ada font, dapat digunakan untuk memilih gaya huruf. Yang kedua ada font size, digunakan untuk merubah ukuran huruf. Ada ground font untuk memperbesar ukuran font, shift font untuk mengecilkan ukuran font, change digunakan untuk mengubah teks menjadi huruf kapital, clear formatting untuk menghapus format tampilan teks, bold untuk memberikan efek tebal pada font, italic untuk memberikan efek miring pada font, underline untuk memberikan efek garis bawah pada teks, stroke untuk memberikan efek coretan di tengah teks, superscript untuk membuat pangkat di bawah pada teks, subscript untuk membuat pangkat di atas pada teks, text effect untuk memberikan efek pada teks, misalnya efek bayangan, text highlight effect untuk memberikan efek stabilo pada teks, serta font color untuk mengubah warna teks. Menu ribbon tool yang selanjutnya atau yang ketiga adalah paragraf. Paragraf adalah icon yang dikelompokkan untuk mengatur paragraf pada lembar kerja. Yang pertama ada bullet untuk menambahkan tanda pada teks dengan format listing. Yang kedua ada numbering untuk memberikan format penomoran secara otomatis pada lembar kerja. Yang selanjutnya ada decrease indent untuk menggeser paragraf yang dipilih ke kiri. Kemudian ada increase indent untuk menggeser paragraf yang dipilih ke kanan. Kemudian ada justify untuk membuat teks agar rata kanan dan kiri, alignment left untuk membuat teks agar rata kiri, kemudian ada alignment center untuk membuat teks agar rata tengah, alignment left untuk membuat teks agar rata kanan, line and paragraph untuk mengatur dan menyesuaikan jarak antar baris pada lembar kerja, shading untuk mengubah warna latar belakang paragraf, kemudian border untuk menambahkan garis tepi atau border pada paragraf. Menu ribbon tool yang keempat adalah stylist. Stylist adalah icon yang dikelompokkan untuk memberikan format otomatis pada lembar kerja. Dan ribbon tool yang terakhir adalah editing. Editing adalah icon yang digunakan untuk mengedit lembar kerja. Menu yang ketiga yaitu menu insert. Pada menu insert digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan suatu objek ke dalam lembar kerja. Pada menu insert terdapat 7 ribbon tool. Yang pertama page. Page adalah icon yang dikelompokkan untuk mengatur lembar kerja. Page terdiri dari 3. Yang pertama cover page untuk menyisipkan cover pada lembar kerja. Blank page untuk memasukkan halaman kosong ke lembar kerja. Page break untuk memutus halaman dan berpindah ke halaman selanjutnya. Ribbon tool yang kedua yaitu tabel. Tabel digunakan untuk membuat tabel pada lembar kerja. Kalian bisa memilih berapa baris dan kolom yang ingin dibuat. Ribbon tool yang ketiga yaitu illustration. Illustration adalah sekelompok icon yang memiliki fungsi untuk memasukkan gambar, shapes, dan chord ke dalam lembar kerja, dan lain-lain. Dalam ilustrasi ada picture untuk memasukkan gambar ke lembar kerja, ada shapes untuk membuat bentuk seperti persegi, lingkaran, ellipse, dan lain-lain. Ada clip art untuk memasukkan clip art, di mana clip art tersebut sudah disediakan oleh Windows. Ada smart art
untuk membuat tabel struktural, dan yang terakhir ada card untuk membuat grafik sesuai dengan data yang kalian miliki. Botol yang keempat yaitu link. Link adalah icon yang dikelompokkan untuk menghubungkan dengan beberapa bagian ke dalam lembar kerja. Ada hyperlink untuk menambahkan link atau alamat website ke dalam lembar kerja. Ada bookmark untuk menghubungkan bagian dari lembar kerja dengan bagian lain. Dan yang terakhir ada cross reference untuk menghubungkan teks dengan objek yang masih berada dalam lembar kerja yang sama. Ribbon tool yang kelima yaitu header dan footer adalah icon yang dikelompokkan untuk mengatur bagian atas dan bagian bawah lembar kerja. Header untuk menambah header atau bagian atas pada setiap lembar kerja. Footer untuk menambah footer atau bagian bawah pada setiap lembar kerja. Dan yang terakhir, page number untuk memberikan nomor pada setiap halaman kerja. Ribbon tool yang keenam ada teks. Yang pertama ada text box untuk menambahkan kotak kosong yang bisa diisi dengan teks. Kemudian quick parts untuk menyisipkan objek ke dalam lembar kerja. Word art untuk memberikan sejumlah efek pada teks yang telah dipilih. Drop cap untuk memberikan efek huruf kapital pada huruf pertama sebuah paragraf. Signature line untuk menambah tempat yang bisa dan diberikan tanda tangan. Date dan time untuk menambahkan tanggal pada lembar kerja. Objek untuk menambahkan objek ke lembar kerja. Ribbon tool yang selanjutnya dan yang terakhir adalah simbol. Simbol adalah icon untuk menambahkan simbol tertentu ke dalam teks pada lembar kerja. Menu selanjutnya yaitu menu page layout. Terdapat 3 ribbon tool yang berfungsi untuk mengatur halaman, yaitu page setup yang berisi icon yang dikumpulkan untuk mengatur halaman pada lembar kerja. Kemudian ada paragraf, dan yang terakhir yaitu arrange. Tab menu yang selanjutnya yaitu reference. Reference adalah kumpulan icon yang biasa digunakan untuk memberikan referensi atau rujukan dalam hal pembukuan dan paling sering digunakan untuk membuat proposal, skripsi, dan lain-lain. Pada reference terdapat 6 ribbon tool. Yang pertama, table of contents. Yang kedua, footnote. Yang ketiga, citation dan bibliografi. Tab menu selanjutnya yaitu menu review. Dalam menu review terdapat beberapa ribbon tool. Di antaranya, yang pertama ribbon tool proofing. Yang kedua ribbon tool language. Kemudian ada comment, tracking, lalu ada change, compare, dan juga protect. Menu yang terakhir yaitu menu view. Pada menu view terdapat 5 ribbon tool. Di antaranya ribbon tool yang pertama yaitu document view. Kemudian ada show, lalu ada zoom, kemudian ada window, dan yang terakhir ada macros. Perintah yang keenam ada scroll bar. Scroll bar adalah tool yang berada pada sebelah kanan layar yang berguna untuk menggeserkan secara vertikal sehingga lembar kerja dapat terlihat secara keseluruhan. Icon yang ketujuh yaitu page status.
Bagian ini berfungsi untuk menunjukkan bahasa yang digunakan, halaman keberapa, dan jumlah kata yang ada pada lembar kerja tersebut, sehingga tidak perlu repot-repot untuk menghitung manual, karena kata demi kata sudah terhitung secara otomatis. Icon yang ke-8 yaitu layout mode. Menu ini berguna untuk merubah tampilan lembar kerja. Terdapat 3 perintah yaitu read mode, print layout, dan web layout. Icon yang terakhir yaitu zoom menu. Sesuai dengan namanya, menu ini berguna untuk memperbesar dan memperkecil tampilan pada lembar kerja Word.